Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Melani Safa dengan NIM 2406012012008 dari Lab A2 akan menjelaskan tentang list sirkular. Jadi list sirkular ini perbedaan dengan list linier. Kalau list linier itu kan ada kelasnya, bagian terakhirnya. Kalau yang sirkular ini nggak ada, jadi balik lagi ke first L. Jadi kalau udah ke elemen yang terakhir, bakalan balik ke elemen yang pertama lagi. Oke, jadi langsung aja ke bagian yang pertama. Jadi pertamanya tuh kita lihat di sini kamusnya tuh ada list A, address U, X, Y, Z, dan M, lalu ada info type N. Nah, untuk algoritmanya pertama kita cari di fungsi mencari list empty. Jadi listnya itu kosong atau enggak. Ini sama persis sama yang list linear. Jadi kalau first L itu sama dengan nil, maka true. Kalau enggak, berarti ya false. Terus create listnya juga sama, first L-nya sama dengan nil. Karena listnya, kita akan buat sebuah list kosong. Jadi kita isi dengan nil. Selanjutnya ada manajemen memori. Manajemen memorinya itu alokasi dan dialokasinya sama kayak yang list linear. Jadi kita pakai malloc size of element list. Jika P-nya nil, berarti info P-nya sama dengan X. Jadi alokasi ini tuh isinya tentang info dari si address-nya. Address-nya tuh isinya elemen apa. Terus dialokasi membebaskan atau mengembalikan address-nya. Oke, kita lihat di run-nya dulu. Oke, yang pertama, list A. Kita sudah membuat sebuah list A. Dan list A ini kosong, karena di dimensinya itu belum kita lakukan apa-apa, jadi cuma create list aja, sama kita print apakah listnya itu kosong. Terus alokasi, di sini alokasi ada alokasi U, X, Y, dan Z, seperti yang ada di kamus. Nah, kalau U berarti bernilai 0 kalau kita alokasikan, terus X bernilai 1, Y 2, Z dan Z-nya 3. Terus kita langsung masuk ke bagian insert, del. Jadi yang pertama insert first dulu. Insert first ini beda dengan yang list linear kemarin. Kalau yang list linear kemarin kan bisa langsung kita masukin, jadi langsung P-nya kita masuk ke first L-nya, terus next-nya bakalan nil. Kalau yang ini tuh beda. Jadi kalau listnya kosong, itu first L jadi P. Nah, next first L, itu bakalan balik lagi ke first L. Karena seperti yang udah dijelasin awal tadi tuh list sirkular tuh bakalan balik lagi ke first L-nya kalau udah sampai pojok akhir gitu. Elemen terakhir maksudnya. Terus kalau enggak kosong berarti gimana? Berarti kita bikin address queue ini untuk mencari yang paling belakangnya, alamat paling belakang atau lastnya. Terus next P itu bakalan jadi first L, dan first L bakalan jadi P. Lalu next Q yang paling belakang itu bakalan jadi P atau di bagian paling depan lagi. Jadi balik gitu. Oke, untuk bagian di main-nya tuh sama aja kayak yang kemarin ya penggunanya. Jadi langsung gini. Terus dilihat di sini kalau di run insert first. Jadi insert first kan aku masukin U sama X. U-nya itu kan 0. Alokasi U itu alokasi 0 dan X-nya itu alokasi 1. Jadi di insert first 0 dulu, masuk 0. Habis itu di insert lagi si X atau 1. Jadi 1 bakalan masuk sebagai first-nya. Jadi di sini bakalan jadi 1 0. Selanjutnya ada insert after. Jadi address P bakalan jadi ke address break-nya. Ntar address P itu bakalan masuk ke setelah address break. Jadi di sini tuh sama banget kayak yang list linear kemarin, nggak ada perubahan sama sekali. Bisa dilihat sama ya, intinya tuh bakalan masuk ke setelahnya. Jadi di sini itu di sini nggak usah dilihat. Langsung ini aja, insert afternya tadinya 1 0. Tapi di bagian setelah X itu kan sama aja 1.
X adalah alokasi dari 1. Nah, jadi kita lihat di sini tuh si Z itu masuk setelah X. X-nya kan 1, berarti masuk setelah X ada di 3. 1, 3, 0. Selanjutnya adalah insert last. Insert last itu berarti menambahkan di bagian belakang. Ini juga sedikit berbeda. Perbedaannya ada kalau yang tadinya tuh di sini nil bakal jadi first L. Jadi ketika listnya itu kosong, berarti lastnya bakalan jadi first L sama kayak yang kemarin. Nah, bedanya di sini next last tuh bakalan jadi first L. Kan paling belakang bakalan maju lagi ke paling depan. Terus last bakalan sama dengan next last. Next last diisi dengan P. Lalu next P itu sama dengan first L. Nah, kalau kosong berarti di insert first biasa aja. Ini aku masukin Y, dimana Y itu sama aja 2. Jadi di insert last 2, 1, 3, 0, 2. Sama ya. Sesuai maksudnya. Oke, selanjutnya ada del first. Del first ini beda ya. Jadi ada list L dan address P. Address kamus lokalnya ada address preg dan last. Jika kosong, berarti kan next first L tuh diisi, jika next first L-nya itu sama dengan first L atau elemennya itu cuma 1, di sini berarti ada 1 elemen. Maksud dari ini tuh 1 elemen. Maka P-nya bakalan sama dengan first L. Nah, first L-nya itu dikosongin jadi nil. Next P juga sama dengan nil. Intinya kalau ininya tuh cuman 1 elemen bakalan jadi list kosong. Nah, kalau enggak 1 elemen gimana? Kita pakai ADR last. Di sini tuh ADR last sama kayak yang kemarin itu berarti mencari preg dan lastnya. Untuk P sama dengan first L. First L itu bakalan terisi dengan next first L. Dan next last tuh bakalan terisi first L. Sini berarti first-nya bakalan dihapus. Oke, jadi dilihat ya. Jadi del first A M-nya itu sebagai yang akan dihapusnya. Address yang akan dihapus. Sini kan del first berarti yang mau dihapus paling depan, satunya itu dihapus. Tinggal 302. Oke, lanjut ke del last. Del last ini yang paling belakang dihapus. Di sini juga beda ya. Jadi ada address last dan preg itu sebagai bantuan buat kelasnya itu sama dengan first L dan preg-nya tuh bakalan nil. Nah, kan bener kan? Preg tuh belakangnya last. Oke, jadi kalau lastnya kosong berarti lastnya first L berarti preg-nya nil. Terus ketika next last tuh sama dengan first L, sama aja preg-nya bakalan terisi dengan last dan last bakalan terisi dengan next last. Terus P-nya kita inisialisasi itu sebagai last. Jika preg-nya itu sama dengan nil, maka first L-nya juga akan jadi nil. Kalau enggak, berarti akan lanjut terus, next preg jadi first. Gitu. Terus di main-nya itu sama kayak yang del first. Dilihat di sini 302 di del last jadi tinggal 30. Terus lanjut ke del after. Del after tuh sama kayak yang list linear. Jadi tinggal dihapus setelah preg-nya aja. Sini aku hapus setelah Z. Jadi Z itu kan 3. Jadi setelah 3 itu kan 0, bakalan 0-nya kehapus, tinggal 3 aja. Oke, selanjutnya adalah yang pakai V atau alokasi, dealokasi. Pakainya nilai. Jadi pertama ada ins V first, langsung aja di sini ya. Ini mirip kayak yang kemarin. Jadi kalau P-nya nil, langsung aja di insert first. Intinya kalau di bagian V ini kita bakal mudah kalau udah nyari yang tadi insert first, insert after, insert last, dan sebagainya itu. Jadi kan di sini kita lebih ringkas.
langsung kalau enggak sama dengan nil langsung di insert first aja. Dimana P-nya tuh alokasi dari X. Terus di sininya aku masukin 1 dan 2 di bagian first-nya. 1 dulu dimasukin, 1, 3, terus habis itu 2 juga masuk lagi jadi 2, 1, 3. Oke, selanjutnya ada ins last. Sama banget sama yang ins first. Bedanya yang di sini first, di sini last. Terus di main-nya itu aku tambahin 3 di bagian paling belakang, 2, 3 tambah 3 belakangnya dari 1, 2, 1, 3, 3. Lalu ada ins after, jadi ditambahkan setelah extract. Terus di sini ada address P dan Q, di sini beda ya, kayak yang beda sama yang list linear. Jadi list empty-nya, kalau listnya empty berarti di ins first biasa aja, kayak biasanya. Terus kalau enggak berarti gimana? Ya kalau enggak kita pakainya tuh kita gunain ini si P sama Q-nya. Jadi kalau info Q-nya tidak sama dengan extract, di mana Q itu adalah first L. Jadi info dari first L itu tidak sama dengan extract, maka akan lanjut terus sampai info Q-nya sama dengan extract, dicari gitu. Ini kayak search lah intinya. Terus next P bakalan jadi next Q sama dengan P. Di sini di main-nya aku hapus tambahkan 0 setelah 3. Sini ya. 3-nya 3 yang paling depan karena kita kan pakainya bacanya dari depan, jadi setelah 3 yang di sini berarti 0-nya di sini. Oke, selanjutnya adalah ada last. Tadi udah dipakai di bagian atas ya, di del first itu di del first itu udah dipakai ada last-nya. Terus di sini mau ngejelasin aja lebih, ini sama sih, sama banget, cuman bedanya di sini. Tadinya di sini kan nil, diganti jadi first L karena ini bentuknya sirkular. Selanjutnya ada del first berarti menghapus bagian paling depan. Ini sama kayak yang kemarin list linear. Jadi kalau kita udah nyari del first, del last, del after jadi lebih mudah ya. Jadi di del first langsung, habis itu X-nya itu sama dengan info P. Oke. Ya kan, sama aja kan. Jadi di del first 2-nya dihapus paling depannya. Oke, untuk dimensinya gini ya. Pakainya dan semua karena ini kan output, input output ya parameternya. Ada pointernya, jadi bentuknya gini, pakai simbol dan di depan info type-nya. Terus del last sama kayak del first. Bedanya di sini pakainya del last, di sini pakainya del first. Ini menghapus elemen paling belakang dengan menyimpannya tuh di info P-nya. Kalau di sini aku pakainya N address-nya. Oke, sama aja ya. Di sini tadi di del first berarti 2-nya kan dihapus, 303. Nah, habis itu di del last berarti kan dihapus paling belakang, 3-nya dihapus, 130. Habis itu ada del after. Del after berarti menghapus setelah Y. Jadi, kalau info first L-nya itu sama dengan Y, itu langsung aja di del first L, X. Kalau enggak, itu berarti kita cari dulu di search apakah sampai info P-nya itu sama dengan Y. Kalau enggak, berarti di next terus ya. Kalau udah ketemu, berarti Q bakalan diisi dengan next P. Terus X bakalan diisi dengan info next P. Nah, si next P itu bakalan jadi next Q, dan next Q-nya bakalan dikosongin. Atau nil gitu. Habis itu di Q-nya bakalan dialokasi atau dibebaskan. Di sini aku pakainya tuh menghapus setelah 3. Ini setelah 3 ya harusnya. Setelah 3.
Oke, jadi di Delphi After si list A itu setelah 3 dihapus setelah 3 di sini. Setelah 3 itu kan 0-nya dihapus, jadi tinggal 3 doang. Oke, terus selanjutnya ada print info yang selalu kita pakai dari awal. Print info berarti hampir sama ya, kayak yang list linear. Tapi bedanya di sini pakai do while. Karena kalau pakai while do tuh bakalan yang ke print cuma 1. Aku udah coba gitu. Di sini kalau list empty ya bakalan diisi list kosong gitu. Terus kalau enggak, ya berarti diisi info P-nya. Begitu terus sampai next P. P-nya tuh bakalan sama dengan first L. Terus selanjutnya ada NB-element. NB-element tuh berarti menghitung jumlah elemennya tuh ada berapa. Ini sama, bedanya di bagian while sini. Di sini kita ganti jadi next last tuh tidak sama dengan first L. Kan terus bertambah. Jadi kalau next last-nya itu sama dengan first L, bakalan balik lagi ke elemen pertama kan jadinya. Nah, ini berarti bakalan berhenti. Jadi I-nya itu sebagai inisialisasi, I-nya di sini pakainya 1 ya. Di plus terus, di increment terus last-nya bakalan sama dengan next last. Ini di return I-nya. Jadi keluarnya bakalan ini kan ada 1, 3, jadi elemen sekarang ada 2. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.